Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir N50 sekalian, tak terasa bulan suci Ramadan telah berakhir dan meninggalkan kita dengan penuh kerinduan. Dan kita muslim akan meraih kemenangan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita, yang sebagian muslim ada yang telah melaksanakan Idul Fitri hari ini, dan sebagian muslim lagi yang lainnya insya Allah akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri esok hari. Sehingga untuk menempuh kemenangan Idul Fitri, maka tentu penting sekali kita muslim mengetahui tentang hakikat atau tujuan Hari Raya Idul Fitri dan tarikat atau tata cara Idul Fitri yang disyariatkan agar menjadikan momen Hari Raya Idul Fitri kita menjadi sempurna dan diberkahi insya Allah. Amin. Allahumma ya amin. Sehingga untuk konten kali ini pemikir N50 akan membahas tentang hakikat Idul Fitri dan tarikat Idul Fitri yang disyariatkan. Namun sebelum itu, jika berkenan agar sekiranya like, share, dan subscribe channel YouTube pemikir N50 ini ya, agar insya Allah bisa selalu mengikuti konten-konten yang pemikir N50 tampilkan. Sahabat pemikir N50 sekalian, perayaan Idul Fitri biasanya berlangsung selama 2 hingga sebagai zakat al-fitr atau zakat fitrah. Idul Fitri dimaksudkan sebagai waktu sukacita dan penuh berkah bagi seluruh umat muslim dan waktu untuk membagikan harta kekayaan seseorang kepada mereka yang tidak mampu agar turut berbahagia di hari raya. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan hakikat atau tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa. Tujuan berpuasa yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Idul Fitri berasal dari dua kata, Aid dan Al-Fitri. Aid secara bahasa berasal dari kata ada atau ya'udu, yang artinya kembali. Hari raya disebut Id karena hari raya terjadi secara berulang-ulang, dimeriahkan setiap tahun pada waktu yang sama. Sedangkan kata fitri memiliki dua makna, yaitu suci dan berbuka. Suci berarti bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan. Sedangkan fitri yang berarti berbuka berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu tak sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk salat pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga makna dari hakikat Idul Fitri adalah kembali suci atau kembali berbuka, yang tujuannya adalah untuk kembali mensucikan diri untuk membangun spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin lebih baik lagi dan istiqamah serta menjauhi hal-hal yang dapat mengotori diri kita agar menjadi fitrah atau suci layaknya bayi yang baru lahir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh dengan penuh keimanan kepada Allah, maka apabila ia memasuki Idul Fitri, ia akan kembali menjadi fitrah seperti bayi dalam rahim ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan makna kedua dari hakikat Idul Fitri adalah kembali berbuka, yaitu untuk mulai membuka lembaran baru menjadi lebih baik lagi untuk dalam hubungan kita sebagai hamba kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan kita dengan sesama makhluk Allah untuk lebih melestarikan alam, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga dalam melaksanakan Idul Fitri bukan hanya dengan saling bermaaf-maafan, namun semakin membuka jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuka diri untuk semakin menghormati setiap makhluk yang Allah ciptakan, baik dari makhluk yang terkecil hingga yang terbesar, baik makhluk yang nampak maupun yang tak nampak, serta membuka diri untuk menjalin kembali silaturahmi yang terputus untuk dihubungkan kembali dan menjaga erat-erat hubungan silaturahmi yang selalu terhubung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 112 yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Surat Al-Imran ayat 112. Dan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Sehingga dengan menjalankan sepenuhnya akan hakikat Idul Fitri agar membuat diri kita sebagai muslim dapat secara sempurna meraih hakikat kemenangan Idul Fitri. Sehingga Idul Fitri adalah waktu untuk memperbaiki, memaafkan, merenung, dan menjaga suatu hubungan yang diridhoi Allah, untuk jadikan momentum hari kemenangan ini untuk menjadi insan yang semakin baik dalam ketaatan. Sahabat pemikir 650 sekalian, adapun tarikat atau tata cara ketika di hari raya Idul Fitri untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri secara sempurna adalah: 1. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dari atsar sahabat Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nafi'iyah berkata bahwa Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik. 2. Berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Muhammad SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk dipergunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. 3. Makan sebelum salat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya Rasulullah makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha Rasulullah tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id. Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyantap hasil kurbannya. Hadis sahih riwayat Ahmad. 4. Bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur radhiyallahu anhu dan Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji baginya. Syekhul Islam menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali, itu juga diperbolehkan. Majmu'ah Al-Fatawah. Artinya di sini 2 atau 3 kali takbir sama-sama boleh. 5. Saling mengucapkan selamat. Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari raya Idul Fitri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu. Dari Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan hari Id, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. 6. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id, Rasulullah membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis sahih riwayat Bukhari. Di antara hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi yang menjadi saksi bagi kita ketika beramal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 4 yang artinya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Surat Al-Zalzalah ayat 4. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 4, dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya mengenai maksud firman Allah surat Al-Zalzalah ayat 4 tersebut, yaitu, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Sahabat pemikir 650 sekalian, itulah hakikat dan tarekat Idul Fitri yang semoga insya Allah di hari kemenangan umat Islam ini kita dapat melaksanakan hakikat dan tarekat Idul Fitri secara sempurna. Dan pemikir 650 turut memohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang nampak maupun yang tak nampak, kepada setiap yang menonton channel pemikir 650 ini.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, dan terima kasih telah menonton channel Pemikir 650, dan sampai jumpa insya Allah di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.